mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk memproduksi alat mesin pertanian. Jadi bangga produk dalam negeri. Oh, jadi udah lebih memilih produk dalam negeri kalau untuk alat-alat yang kecil-kecil ya, saya bilang seperti tadi hand sprayer. Sudah diproduksi di lokal ya, Mbak? Sudah ada di dan kualitas juga nggak kalah. Iya, kualitas nggak kalah. Dan jangan salah, traktor roda 2 kita juga sudah sudah ekspor, Bang. Oh ya, udah ekspornya, sudah ekspor. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang kita angkat dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal pangan dengan topik mekanisasi pertanian untuk memacu jumlah dan mutu produksi. Kenapa kita memilih tema tersebut? Karena belum lama ini Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute, disingkat IRI. Tentu itu tidak terlepas dari terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam hal mengelola sektor pangan di tanah air. Kenapa IRI memberi penghargaan ke Indonesia? Karena dalam 3 tahun terakhir ini Indonesia swasembada beras alias tidak impor 3 tahun ini. Untuk membahas isu tersebut, langkah-langkah yang ditempuh Kementan dalam hal mekanisasi pertanian, kita menghadirkan narasumber Ibu Erna Rianti Wardani, Koordinator Pelembagaan Alsintan, Direktorat Alat Mesin Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI. Terima kasih Ibu Erna sudah hadir di Bincang Tipis-Tipis. Ya, terima kasih Bang Herman. Bu, belum lama ini Presiden Joko Widodo di Gresik dalam hal pengembangan food estate sekaligus peluncuran program taksi Alsintan. Kita ini masyarakat juga yang kebetulan saja profesi sebagai jurnalis masih awam ataupun belum paham apa itu namanya taksi Alsintan. Takutnya nanti taksi itu sama yang di kota-kota ini enggak seperti taksi di kota gitu kan. Coba jelaskan dulu itu apa itu Bu, taksi Alsintan. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, salah satu program yang terobosan yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian adalah program pengembangan taksi Alsintan. Taksi Alsintan ini sebenarnya ya hampir mirip lah kalau dibilang mekanismenya dengan taksi-taksi yang online yang sekarang sudah berjalan itu. Artinya begini, ketika taksi online itu armadanya ada mobil Avanza, kemudian ada mobil Alphard gitu. Sedangkan untuk taksi Alsintan ini armadanya berupa alat mesin pertanian yang mendukung dalam proses pengolahan tanah dan panen. Ya, misalnya traktor roda 4 itu untuk olah tanah, kemudian combine harvester itu untuk panen. Nah, taksi Alsintan ini merupakan bisnis pelayanan jasa Alsintan yang itu bersifat profesional, terintegrasi, kemudian diutamakan berbasis teknologi digital. Artinya taksi Alsintan ini dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan alat mesin pertanian yang ada di tingkat petani. Jadi taksi Alsintan ini melayani jasa Alsintan yang berupa jasa olah tanah, kemudian jasa panen dan jasa tanam. Selain itu juga mengelola perbengkelan, penyediaan spare part maupun perbaikan alat mesin pertanian yang mengalami kerusakan. Bagaimana secara mengorder Alsintan ini? Apa sama kayak taksi online Gojek, Gokar nggak gitu? Kalau taksi online itu kan sudah ada aplikasinya. Nah, kalau untuk taksi Alsintan ini, sementara kami belum mempersiapkan aplikasinya, selama ini yang dilakukan oleh kelompok tani kepada pengelola taksi Alsintan itu melalui WA atau telepon. Nanti di WA itu tinggal menyebutkan bahwa butuh pengolahan tanah dan butuh jasa olah tanah dan jasa panen dengan lokasi misalnya di Tegal, gitu kan.
Nah, kemudian berapa luas lahan yang akan diolah, tanggal berapa dilakukan pengolahan. Nah, itu nanti setelah ada pemesanan seperti itu, maka si pengelola Alsintan akan menjawab bahwa untuk tanggal sekian itu Alsintan yang diperlukan untuk olah tanah ada traktor roda 4, 2 unit, misalnya seperti itu, tergantung luas lahannya ya Bang. Terus combine harvesternya berapa? Biasanya petani itu lebih suka sistem paket Bang, artinya paket. Ketika selesai dipanen, itu langsung diolah tanah. Jadi akan turun combine harvester untuk panen. Setelah itu traktor roda 4 melakukan pengolahan tanah, sehingga lahan ini sudah siap untuk dilakukan penanaman kembali. Seperti itu Bang. Dari sisi penyedia, saya pengen berbisnis penyedia taksi tadi itu. Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya mendapatkan barang itu? Apa ada fasilitas kredit seperti apa? Apakah saya kelompok tani juga boleh? Apa harus swasta seperti apa? Coba menjelaskan. Oke, siap. Jadi kalau untuk mendapatkan salah satu armada taksi Alsintan, misalnya traktor roda 4 atau combine harvester. Jadi taksi Alsintan ini dapat diperoleh dengan melalui fasilitas KUR, kredit usaha rakyat. Artinya di sini ada peran serta perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan lokal. Nah, petani, kelompok tani, gapoktan maupun ubja ataupun kelompok usaha bersama ataupun pihak swasta lainnya ataupun perorangan itu bisa melakukan kredit usaha rakyat dengan mengisi aplikasi, di mana aplikasi ini nanti akan diverifikasi oleh perbankan. Setelah itu lolos verifikasi dari pihak perbankan, kemudian pihak perbankan akan menyambungkan ke penyedia alat mesin pertanian. Jadi perbankan membeli, berurusan dengan penyedia Alsintan. Kemudian si petani yang melakukan aplikasi KUR ini nanti mereka tidak akan dapat uang dari perbankan ini, tetapi mendapatkan alat mesin pertanian. Misalnya saya butuh traktor roda 4 untuk jasa olah tanah. Kemudian saya melakukan dalam aplikasi itu saya menyebutkan Alsintan yang saya butuhkan adalah traktor roda 4. Mengapa saya butuh traktor roda 4 atau saya mengambil traktor roda 4? Karena pada saat ini perbankan memberikan pagu untuk kredit usaha rakyat itu sebesar 500 juta maksimal untuk satu kali pengambilan KUR. Nah, ini kan petani kita sudah birokrasi perbankan ini masih banyak agak kaku gitu ya. Ada intervensi pemerintah nggak sih, baik Pemda atau Kementan dalam hal agar cepat proses pengambilan KUR ini? Oke, jadi di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian itu ada salah satu direktorat yang menangani KUR ini Bang. Nah, jadi dari direktorat inilah yang memfasilitasi, yaitu Direktorat Pembiayaan. Itu yang memfasilitasi bagaimana mekanisme perbankan untuk menyesuaikan dengan yang diinginkan. Ini dituntun lah. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan pagunya 500 juta maksimal, kemudian DP-nya 20%, 20 sampai 30%. Surat-suratnya begini. Iya, betul. Secara prinsip begini, sebenarnya kalau aplikasi yang sudah selama ini yang sudah terjadi di lapangan, petani itu keberatan dengan DP 30%. Karena kalau misalnya saya sebagai petani membeli traktor roda 4 dengan harga 360 juta. Artinya ketika DP itu 30% berarti saya harus memberikan 100 juta untuk DP. Itu sangat memberatkan bagi petani. Artinya mereka merasa keberatan gitu. Ada juga yang memang sudah mengelola, mereka sudah punya organisasi yang istilahnya sudah matang, mereka punya tabungan lah istilahnya, uang kas itu mereka gunakan untuk yang tadi yang keberatan tadi apa intervensi pemerintah supaya tetap bisa mendapatkan Alsintan itu? Artinya ada koordinasi lah dengan perbankan. Bagaimana kita masih tetap mencari skemanya supaya bisa DP ini diturunkan seperti itu, seperti yang gini, saya mau ngiris tipis-tipis dulu Bu Erna ya, karena ibu kan orang lapangan. Siap. Orang lapangan ini tentu sangat memahami seluk-beluk situasi di lapangan. Saya mau bicara peluang bisnis dulu di sektor Alsintan, karena namanya taksi kan ada identik dengan bisnis juga. Berapa luas tanah pertanian? Kalau nggak salah 7 juta sekian gitu kan? Dan keberadaan Alsintan sekarang coba jelaskan dulu, masih ada nggak peluang buat saya untuk bisnis Alsintan ini? Baik. Jadi begini,
apa namanya, luas lahan pertanian di Indonesia ini kurang lebih 7,4 juta hektar. Ya. Di mana dengan 7,4 juta hektar ini dibutuhkan kurang lebih sekitar 1.350.000 lah, sekitar itu jenis alsintan yang unit alsintan yang dibutuhkan. Sedangkan yang sudah sampai saat ini dari pemerintah itu sudah menggelontorkan sekitar bukan hanya pemerintah aja ya, maksud saya dari APBN, APBD, kemudian pembelian pribadi dari kelompok tani secara keseluruhan kurang lebih ada 475.950. Berarti masih ada peluang berapa? Masih ada peluang sekitar 800.000 lebih lah. Alsintan ini? Ya, gitu. Nah, dari 800.000 yang kekurangannya ini, itu kalau mau mengandalkan APBN itu sangat berat. Makanya ada KUR ya? Iya, makanya difasilitasi oleh KUR, karena kemarin seingat saya waktu ada soft launching taksi alsintan di Wonosobo itu pernah disampaikan bahwa unlimited untuk KUR alsintan ini. Oke, tadi terkait tema mekanisasi pertanian itu untuk memacu jumlah mutu dan produksi pertanian. Dari sisi pengerjaan dulu Bu, kalau saya menggunakan dulu pacul berapa minggu, dengan alsintan saya berapa hari gitu. Oke, siap. Sekian hektar saya potong pakai ani-ani, dengan combine harvester berapa hari? Coba Ibu. Oke, siap. Jadi terkait efisiensi kinerja ya Bang, efisiensi kinerja untuk peningkatan produksi. Kalau dengan menggunakan mekanisasi pertanian, dengan menggunakan alat mesin pertanian di lapangan. Jadi untuk misalnya traktor roda 4 ataupun traktor roda 2. Olahan tanah dulu baru panen ya? Iya, kita bahas melalui olah tanah dulu. Jadi kalau dengan olah tanah itu efisiensi kinerjanya itu sekitar 97% Bang. Waduh. Jadi yang dulu macam-macam yang berminggu-minggu bisa jadi berjam dong? Iya, kalau misalnya 1 hektar lahan yang dulunya kita macul? Yang dulunya macul itu mungkin bisa 3 hari, 2-3 hari. Lebih, ya kan kalau misalnya 1 hari kan bisa patah leher pinggang kan ya. Jadi kalau kita menggunakan traktor roda 4 kurang lebih sekitar 0,45 hektar lah. Itu bisa dikerjakan dalam waktu 8 jam. Nah, kalau artinya dengan kayak gitu kan otomatis efisiensi kerjanya lebih ini ya. Jadi sederhananya pekerjaan 3 hari 4 hari bisa hitungan jam nggak? Itu sederhananya? Bisa. Artinya itu tadi. Itulah dari segi efisiensi waktu. Iya betul. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang untuk traktor roda 4 1 hari itu bisa mengerjakan 0,45 hektar sampai setengah hektar lah. Itu selama 8 jam. Nah, terus kemudian biaya kerja juga, biaya kerja itu turun 40%. Iya, kalau kita upah 1 orang sekian 25.000. Ya, artinya kalau dengan traktor menggunakan traktor itu paling BBM kan ya Bang yang. Jadi bukannya tambah mahal mekanisasi ini ya, malah tambah sebenarnya lebih efisien seperti itu. Nah, itu untuk olah tanah. Sedangkan untuk panen. Kalau untuk panen itu menggunakan combine harvester itu dapat mengurangi losis kurang lebih 10% per hektar. Sempat terkait losis ini. Saya kan anak petani dari Tapanuli sana juga. Dulu di kampung saya tahun 80-an itu kan menggunakan metode bunting. Itu hasil gab itu tercecer kemana-mana itu. Tadi Bu bilang 10% ada itu yang tercecer itu. Ya lebih pasti. Coba dengan adanya combine harvester ini gimana? Dengan adanya combine harvester ini otomatis kan begitu alat ini bergerak, motong padi, terus masuk ke alat tersebut, keluar itu udah di karung-karung, udah dalam bentuk bulir-bulir Bang. Udah langsung istilahnya padinya itu. Setelah udah langsung masuk karung. Udah masuk karung. Bersih lah ya. Iya, udah bersih itu. Nanti tinggal jemur atau dikeringkan pakai dryer, kemudian masuk RMU, rice milling unit. Itu sudah menekan kurang lebih 10%. Kalau produksi pangan kita 70 juta, kalau 10% selamanya 7 juta dong yang terbuang percuma sia-sia. Waduh, beruntung sekali dengan itu artinya kenapa mekanisasi ini terus digalakkan. Karena dengan adanya mekanisasi ini itu sudah jelas mampu menunjang peningkatan produktivitas pertanian. Makanya tidak heran kalau kita semakin meningkatkan penggunaan mekanisasi pertanian, secara otomatis pasti swasembada pangan akan tercapai. IP 300 pun kalau memungkinkan pengairan apa semua dengan mekanisasi udah bisa ya? Ya, sekarang malah didorong menuju ke IP 4. IP 400 Bang.
Oh iya? Iya, jadi petani udah contoh. Sudah ada di beberapa daerah yang bisa 4 kali panen dalam 1 tahun. Udah ada ya? Sudah. Tinggal ini. Udah, tunggu, ada tadi lagi yang terkait dengan panen ya Bang ya, dengan menggunakan combine. Itu untuk efisiensi kerjanya ada peningkatan 98,6%, kurang lebih itu. Kemudian untuk biaya kerjanya juga ada ada penurunan, bukan peningkatan ya. Jadi untuk efisiensi kerja itu bisa turun sampai 98%. Artinya kan dengan menggunakan combine yang biasanya kita babat pakai padi gitu kan, pakai ani-ani gitu. Kalau combine jalan langsung habis lah itu. Dan itu bisa meningkatkan bisa menurunkan 98%. Kemudian untuk biaya kerja itu hampir 27%. Oke, saya ini kan anak petani. Siap. Dulu waktu SD nggak mau bercita-cita jadi petani karena petani identik dengan lumpur dan miskin. Siap. Mungkin dengan mekanisasi bisa menggairahkan atau merangsang generasi muda ke sektor pertanian. Di lapangan ada Ibu Erna temukan nggak itu? Ada. Jadi sekarang ini kalau saya lihat dengan adanya mekanisasi pertanian itu banyak anak-anak muda yang tergerak. Jadi kalau kita bawa Alsintan itu keren Bang, naik traktor itu keren gitu. Jadi gagah gitu lah ya, gagah. Sambil main internet juga bisa. Betul. Artinya naik traktor sambil pegang traktor pun bisa terima telepon, terima orderan gitu. Iya gitu. Kalau lumpur masih lah kecipratan sedikit. Kalau untuk olah pakai kacamata juga bisa. Iya itu. Jadi istilahnya kalau misalnya bikin status bahwa sedang naik traktor itu sedang selfie juga bisa. Iya betul. Dan traktor itu kan harganya sama dengan mobil Innova. Artinya kalau kita naik traktor itu sama aja dengan naik mobil Innova gitu. Jadi kalau pemuda punya combine harvester udah termasuk gagah juga ya? Oh iya betul, combine harvester. Jadi idola ini desa-desa juga ya. Jadi kalau misalnya saya nih Bang, saya masih muda. Kalau saya suruh milih beli mobil atau beli combine, saya milih beli combine Bang. Waduh. Karena dengan beli combine, artinya menghasilkan gitu. Dalam 1 tahun kita bisa kalau kita sewakan hasilnya itu bisa menambah combine yang baru lagi gitu. Tapi kalau rental mobil itu saingannya banyak. Oke, kadang kita ini kan pertumbuhannya hebat, kadang pemerataannya agak lemah. Bagaimana pemerataan ini agar seluruh Indonesia terjamah Alsintan ini? Tentu ada langkah-langkah yang ini. Nah, salah satu langkah untuk pemerataan Alsintan ini itu tadi Bang, termasuk yang tadi di depan saya sampaikan bahwa masih ada kurang lebih 800.000 unit itu kekurangan. Dan itu kalau mengandalkan APBN itu tidak anggaran dari pemerintah itu akan lama mendapatkannya gitu. Karena kita kan 34 provinsi, 500 sekian kabupaten itu yang pembagiannya tidak mungkin bisa kita cover semuanya dari pemerintah, sehingga solusinya inilah taksi Alsintan ini, di mana taksi Alsintan ini diperoleh dengan kredit usaha rakyat. Berarti didorong petani daerah supaya bisa mendapatkan kur Alsintan ini. Iya. Oke, saya mau kritik dulu. Silakan. Ini soal pengadaan ini. Dulu kan ada isu katanya impor. Ya ini kan saya harus ini juga dulu dong, tipis-tipis dulu. Mana apa lokal, dominan mana sekarang, lokal atau impor, itu jelaskan dulu. Oke, siap. Jadi kalau untuk Alsintan yang besar ya, saya bilang besar, itu yang jenisnya besar, contohnya combine harvester, kemudian traktor roda 4, itu masih impor. Jadi karena untuk mesinnya Indonesia belum mampu memproduksi, tetapi kami mewajibkan adanya namanya TKDN. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Beberapa unit jenis combine harvester maupun traktor itu sudah mulai berproses, tingkat komponen dalam negerinya sudah di atas 25%, seperti yang tercantum dalam Perpres nomor 12. Nah, sedangkan untuk jenis yang lain seperti kultivator, traktor roda 2, pompa air, hand sprayer, itu sudah tingkat komponen dalam negerinya itu sudah mencapai hampir 40%. Kemudian mereka juga sudah berlabel standar nasional Indonesia. Artinya sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, tingkat komponen dalam negerinya sudah di atas 40.000, dan kami mendorong perusahaan-perusahaan lokal untuk memproduksi alat mesin pertanian. Jadi bangga produk dalam negeri. Jadi udah
lebih memilih program negeri kalau untuk alat-alat yang kecil-kecil ya, saya bilang seperti tadi hand sprayer. Sudah diproduksi di lokal ya, Mbak? Sudah ada di dan kualitas juga nggak kalah. Iya, kualitas nggak kalah. Dan jangan salah, traktor roda 2 kita juga sudah sudah ekspor, Bang. Oh iya, Sudah ekspor. Suasana di daerah dalam hal menyambut Alsintan ini dulu kan sempat ada sedikit penolakan karena akan menghilangkan tenaga kerja perorangan gitu kan. Sekarang gimana nih suasana di daerah kan? Sekarang Alsintan itu jadi sesuatu barang yang seksi yang jadi rebutan, Bang. Jadi permohonan terhadap bantuan Alsintan di kami itu sangat besar sekali. Memang dengan keterbatasan anggaran kami tidak bisa memenuhi kebutuhan Alsintan yang diminta oleh petani maupun kelompok tani, sehingga kami mengarahkan untuk ke kur Alsintan itu. Oke, terakhir kali saya iris tipis-tipis ini. Visi ke depan ataupun obsesi teman-teman di Ditjen PSP, Direktorat Alit Mesin Pertanian untuk terus menyebarkan taksi Alsintan ini apa, Bu Erna? Jadi ini visi kami antara lain meningkatkan kepemilikan Alsintan secara mandiri. Kelompok tani. Iya, secara mandiri artinya tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kalau beli gratis dengan beli sendiri itu kita akan lebih aware, lebih peduli. Artinya kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja alat mesin pertanian, kemudian meningkatkan indeks pertanian di Indonesia. Selain itu terbangunnya bisnis jasa Alsintan yang lebih terintegrasi, kemudian terkonsolidasi dengan basis teknologi digital ini. Ibu sepakat nggak kalau saya punya pendapat seperti ini? Dengan mekanisasi pertanian, tadinya pertanian yang dianggap identik miskin dan lumpur, kini menjadi pilihan terhormat dan bermartabat. Iya, artinya sudah menuju ke pertanian yang maju, mandiri dan modern. Demikian bincang-bincang tipis-tipis bersama Ibu Erna Rianti Wardani, Koordinator Kelembagaan Alsintan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.